Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Menjelang siang, udah siang ternyata sahabat budaya. Senang sekali untuk siang hari ini kembali bersama saya Dewi Satriani menyapa untuk sahabat budaya di edisi hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Februari 2025. Seperti biasa kalau di tiap hari Kamis itu ada program acara obrolan kuliner. Dan obrolan kuliner kali ini kita sudah bersama ya, sudah ada di studio. Ada narasumber kita, owner Kopi Teko. Siapa dia? Ada Kak Iqbal Fauzi Awaludin SH yang akan membahas terkait dengan menjaga kualitas dan konsistensi rasa dalam usaha kopi dan kue tradisional. Jadi penasaran saya, udah langsung aja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam Kak Dewi. Kok suaranya? Oke. Kak Iqbal, gimana ini? Kenapa agak telat atau saya yang kayak gimana? Telat kayaknya, saya yang telat. Gak apa-apa, yang penting semangat ya. Betul. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan menjaga kualitas dan konsistensi rasa dalam usaha kopi dan kue tradisional. Jadi ada kopi, ada kue tradisional. Ini dua kuliner ini ya. Bisa dikatakan sangat-sangat berkaitan. Kalau kita menikmati yang namanya kue tradisional tidak lengkap rasanya kalau kita tidak minum kopi kan? Betul. Namun kopi dan kue tradisional itu harus dijaga kualitasnya. Jangan sampai kualitasnya bisa mengurang begitu ya Kak ya. Oke, Kopi Teko. Tanya dulu dong, ini kenapa dikatakan Kopi Teko? Karena kita masih walaupun kita masuk semi cafe, tapi mungkin kita masih pakai sistem pembuatan kopinya itu masih menggunakan model tradisional. Jadi dia masih pakai moka pot, walaupun kita punya mesin, tapi untuk kopi tradisionalnya itu kita buat berbeda, Ibu. Begitu. Iya, proses pembuatannya. Ibu kita Kartini ya. Aduh, tidak on air panggil kakak. Kakak. Pas on air panggil kakak ini. Ya udah aku panggil om aja ya. Oke, seperti itu. Jadi menggunakan yang namanya teko. Iya, ini yang betul. tradisional gitu Betul, ya Kak ya. iya. Oke. Pakai teko kuningan. Teko kuningan. Iya. Itu sebenarnya teko yang kayak bagaimana kan? Nggak mengerti Kak. Ada yang teko kuningan itu yang besar itu yang dibuat skala banyak langsung. Panci? Bukan. Tapi cere. Ya, cere, kayak cere tinggi ya. Cere tinggi. Ya kalau kuningan kan itu yang ini kan teko. Tapi yang kuningan itu yang biasa rata-rata dari Mekah. Ya, yang kayak begitu kurang lebih. Yang kayak gitu. Mirip kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi ini yang besarnya kan? Betul. Oke. Kenapa? Jadi dia menggunakan teko jadi secara manual bukan pakai mesin walaupun ada mesinnya gitu ya. Usaha dari Kopi Teko ini sejak kapan? Kita buka kemarin itu di tanggal 26 Januari kemarin, masih baru. 26 Januari betul. Masih baru gitu ya. Grand openingnya apa nih? Insya Allah dia grand opening itu di tanggal 16 Februari nanti, Kak. 16 Februari. Iya. Itu di mana nanti grand openingnya Kak? Dia nanti untuk alamatnya kita itu di Jalan Cokonuri Raya nomor 3. Cokonuri itu di mana? Dia di dekat Lapas. Dekat Lapas. Lapas Alauddin. Lapas Alauddin. Iya. Oh iya. Dekat iya, UNM lah. Oh dekat UNM. Dekat UNM. Iya, kapan-kapan lah saya bisa jalan-jalan ke sana Harus nanti dong, ya. harus. Atau grand openingnya enggak butuh Boleh, MC? boleh nanti kita undang. Butuh MC. Dia sekalian promosi gitu ya. Iya. Itu kenapa merintis usaha kopi sedangkan kan sebelumnya ada usaha barber. Iya, betul. Kenapa harus merintis usaha kopi juga? Saya buka ini gabung sebenarnya. Oh, gabung. Ada barber sama warkop juga. Jadi itu pendekatan ya Kak ya? Iya, sampingan dia. Oh, kerja sampingan atau baku samping Ki? Baku samping lah. Baku samping Iya. ya? Jadi bagaimana cara kelolanya kalau begitu? Ini kan saya lihat kalau usaha warkop sama kafe kan lagi banyak ya yang buka. Iya. Jadi saya lihat peluangnya memang luar biasa bagus sih ini sebenarnya. Apalagi kan saya main di padat penduduk. Iya. Dan kebanyakan mahasiswa.
Tapi yang jadi persoalan di tempat saya itu kebanyakan mahasiswa yang mau selalu nongkrong begadang. Begadang. Iya. Jadi jalan satu-satunya buka aja warung Kopi Teko ya. Betul. Jadi kan yang kayak Kopi Teko begitu itu kayak standnya kayak gimana? Apakah berupa ruko juga kah atau mungkin mengambil apa sih yang namanya itu box-box gitu atau kayak menurutnya kakak yang seperti apa nih yang Kopi Teko? Kita bangunan. Bangunan kan? Iya, kita bangun dari nol. Jadi kemarin itu lucu sebelum saya buka. Kenapa bisa lucu sih? saya Kalau gitu saya sedikit- ketawa dulu. Kenapa? sedikit cerita. Jadi kemarin yang sewa tempat sebelumnya itu dia juga buat warkop. Yes. Tapi pada saat saya mau isi tempatnya, ternyata di bulan depannya itu jalanan dicor. Iko dong. Jadi Jadi mau nggak mau terpaksa dibongkar Dibongkar. bangunannya semua ya, terpaksa kita timbun. eh, Akhirnya kurang lebih pengerjaan kemarin itu sekitar 7 bulan lah kurang lebih. 7 bulan ya. Jadi kita bangun dari nol. Oh, bangun dari nol lagi. Tapi di tempat itu juga. Iya, di tempat itu juga. Oke di Cokonuri. Jalan Cokonuri. Nomor Nomor 3. nomor 3. Nomor Jadi 3. ada barbershop, ada juga Kopi Teko. Kopi Teko, betul. Oke. Jadi yang kalau barbershop itu yang genting-genting rambutnya itu siapa nih, Kak? Ada Capster namanya. Dipanggil Capster dia. Capster ya? Capster ya. Saya kira Capster. Beda-beda Capster. tipis ya. Oh, Capster. Oke. Nah, jadi kalau kakak tinggal mengawasi. Masih terlibat semua Masih ya. terlibat, Iya, masih iya ya, terlibat. benar. Jangan mengawasi saja ya. Betul. Harus turun juga, Kak. Karena hitung-hitung biar hemat gitu ya. Betul. Hemat satu karyawan. Iya. Tapi kita tidak membahas barbershop. Kita Iya. akan membahas terkait dengan kopi dan kue tradisional. Karena program acara kita adalah obrolan kuliner. Beda yang tahun lalu ya. Oke. Nah ini bagaimana ini cara memastikan kualitas bahan baku kopi dan kue tradisional supaya tetap konsisten dari waktu ke waktu. Padahal kalau dipikir ini kan nanti grand openingnya bulan Februari bulan ini kan? Iya, tanggal 16. Ya itu. Bagaimana cara memastikan begitu loh? Memastikannya itu, jadi kemarin kita itu untuk kopi betul-betul kita kita survei betul-betul yang mana menurut kita yang terbaik. Dan mungkin harga kita sebenarnya termasuk murah, tapi Iya. harga kopi yang kita pakai sebenarnya itu lumayan pricey premium ya. betul, agak premium. Jadi saya rasa kalau untuk bapak-bapak atau teman-teman yang coba insya Allah harusnya oke sih untuk kalau kopi kita karena betul-betul premium kopi yang kita pakai. Itu dekat-dekat Unismu kan? Iya, betul. Jadi ini kopinya itu harus memang cocok dengan lidah teman-teman mahasiswa. Beda-beda sih sebenarnya, tergantung request. beda-beda. Iya. Oh, ada requestnya. By request benarnya Kukira dia. saya satu macam Ji. Enggak, by request dia, Kak. By request. Itu By request. antaranya kopi-kopi apa aja namanya itu, Kak? Variannya kita ada banyak, Ibu. Kak, sorry. Iya, Pak. Terus Ada kopi yang best seller itu di anak muda itu ada kopi aren. Kopi Kopi Teko. aren, Iya, iya, itu iya. best seller kita sekarang. Heeh. Terus ada kita jual kopi pandan, kopi tradisionalnya black coffee, terus kopi karamel ada. Ada juga matcha latte kayak gitu-gitu. Belum. Mungkin dia ada. masuk di habis grand opening Grand nanti opening mungkin nanti iya. gitu ya. Itu yang nanti yang meracik itu siapa nih, Kak? Ada, kita kebetulan barista. Barista. Jadi kalau baristanya itu betul-betul kemarin kita itu untuk Di audisi, Ki. Iya. Bagaimana itu caranya? Cara untuk mencari barista yang betul-betul cocok dengan lidah-lidahnya orang. Jadi kemarin itu Kak, kalau tim yang saya punya sekarang ini sebenarnya orang non basic semua. Oh ya. Orang non kok basic, bisa? tapi untuk yang ajar mereka itu yang training teman-teman semua orang yang ya lebih duluan lah semua terjun ke dunia kopi. Iya. Jadi orang datang melamar, sudah itu dites dulu atau bagaimana? Nggak dites, dia dites. langsung kita langsung training dia. Langsung training. Training, Jadi betul. pintar nih ceritanya nih. Iya, sampai betul-betul bisa dan oke
mereka sudah bisa, oke kita langsung jalan. Oke, seperti itu. Jadi dia menunggu sebulanan lah kurang lebih kemarin itu untuk develop menu sampai betul-betul kita Sampai rasa betul-betul, iya betul dapat oke. rasanya Betul. gitu ya. Sudah tahu juga yang nama jenis-jenisnya, misalkan kopi aren Iya. kayak gini, kopi ini yang namanya begini gitu ya. Oke. Nah, itu kalau membuat kopi ya yang mungkin kita tahu itu berapa sendok sih sebenarnya dalam itu satu cangkir kan? Dia hitungannya itu per kopi itu 15 per 15 gram sorry kayaknya kalau nggak 15. salah. Soalnya Untuk anak per- buahnya iya. nih yang kerja. Iya, ketahuan akhirnya. Iya. Jadi ya, sekitar kayak gitu ya. Iya, kurang lebih lah, Kurang seperti lebih. itu, Itu ya. yang per cangkir. Iya, per cangkirnya. Terus kalau kopi aren pakai gula aren kan? Iya, tapi beda kalau arennya kita. Kalau yang untuk kopi teko itu yang aren, dia pakai aren powder dia, bukan yang cair gulanya. Nasame yang pasti. Beda. Oh, beda. Beda. Oh, adakah biasa yang pakai cair? Ada yang cair, ada yang powder dia. Oh. Ada. Kalau saya sih suka kalau yang powder-powder gitu. Lebih enak yang powder sebenarnya. Iya, oke. Ada selain kopi, tidak rencana untuk menjual yang namanya kayak jus alpukat. Rencana kita mau masukkan jus kayak paling yang pertama ini ada 2 jus mungkin, jus mangga, terus jus apa ya kemarin? Buah naga kayaknya kalau nggak salah. Kenapa tidak ada jus alpukat? Iya, sorry. Sama itu, jus alpukat ada Jus 3. jeruk? Ada 3. Jus jeruk, ya boleh kita masukkan juga nanti kita betul. Itu kan yang Betul. biasa bestseller kan kayak gitu, jus jeruk, jus alpukat. Itu yang bestseller. Kalau yang lain-lainnya kayaknya jarang-jarang orang untuk ini. Paling kalau untuk lengkap menunya itu paling sehabis grand opening karena lumayan lama Kak kalau untuk develop menu. Iya. Jadi kalau grand opening bulan Februari. Iya. Bulan Februari, akhir Februari kan orang sudah memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Apa bulan suci Ramadan buka juga atau bukanya dari sore? Buka tapi mungkin kita bukanya itu rencananya di sore hari. Sampai Sore hari. Iya, sampai habis sahur paling. Benar. Oke, nah kalau itu soal kopi. Nah, Iya. kali ini ya itu kue tradisional Iya. ya. Nah, kalau bilang kue tradisional jujur saya suka yang namanya kue tradisional dan saya rasa hampir semua orang yang ada di Sulawesi Selatan itu maupun di mana-mana itu suka dengan kue tradisional gitu Betul. loh. Kecuali mungkin ada yang pura-pura gengsi atau kayak gimana. Tapi saya jujur, memang kalau namanya kue tradisional itu dari TK, saya masih duduk bangku TK ya Kak ya, sampai sekarang itu suka namanya kue tradisional. Apalagi ada yang dibilang kue putu cangkir, Betul. taripang, itu saya Betul. suka sekali. Nah, kalau di Teko sendiri ya, Iya. apakah memang kalau kue tradisional itu semua jenis macam kue tradisional yang ada atau mungkin khusus aja kue tradisional? Nah, kalau kue-kue itu setiap hari kita berubah-berubah. Berubah-berubah. Kenapa berubah-berubah? Mau berubah Biar menjadi orang nggak satria bajang bosan. hitam? Oh, biar orang nggak bosan. Nggak bosan betul. Jadi ada selalu opsi pilihan yang lain setiap mereka datang. Jadi kayak hari pertama itu yang kita jual panada sama putu cangkir. Beh, kue kesukaanku itu putu cangkir. Terus hari kedua itu kita jual risol sama panada. Ya, berarti harus mentok ada panada. Iya, harus. Kenapa harus ada panada terus? Sama apa sih namanya itu yang Jalan kote. bukan yang bulat apa? Pawa. Pawa, ada juga pawa, nyaman gitu jalan kalau pagi-pagi. kote. Dalam sehari tuh 2 jenis lah. Oh, 2 jenis ya 2 dalam jenis, sehari ya. iya. Jangan terlalu banyak karena biasa kalau terlalu banyak juga orang bingung memilihnya. Betul. Jadi kalau kue tradisional sendiri ini yang buat apa dari tim Teko atau mungkin dari luar pesannya sudah bermitra dengan orang luar atau kayak gimana? Nah, kalau untuk kue-kue tradisional itu kebetulan yang buat itu semua tetangga-tetangga yang di dekat wilayah kami sebenarnya. Jadi dikasih tahu untuk Kita ini, iya Oke, untuk penghasilan untuk tambahan penghasilannya. tetangga-tetangga ya.
Jadi setiap kue-kue yang masuk itu bukan di satu orang sebenarnya. Bukan satu orang tapi ada berapa orang? Ada beberapa orang yang buat. Jadi banyak lah yang terlibat di Kopi Teko ini. Masya Allah, itu sudah ada perjanjian juga Iya, ya. betul. Oke, namun kalau kue tradisional itu kisaran harganya itu kalau di Teko jualnya berapa per pieces? Kalau harga kuenya itu di kita itu 2.000 per. 2.000. Iya, Murah ya. 2.000. Jangan mahal-mahal. Kalau mahal-mahal saya nggak suka. Kecuali risoles. Oh, risoles itu Dia 3.000. risoles mayo. Iya, mayo. Karena pakai telur, pakai ini Betul. ya. Beda dia. Tanya ya jadwal-jadwalnya kapan. Kalau ada putu cangkir nanti saya cus ke Aman Kak sana. Dewi, aman. Oke. Nah, kalau kisaran yang kopi kan itu bermacam-macam nih. Apa Betul. beda-beda harganya juga atau mungkin Beda. Beda-beda harganya. Beda-beda. Dari kopi aren itu harganya berapa? Kalau kopi aren itu kita jual di harga 22.000. Iya, Terus kalau untuk kopi tradisionalnya itu yang original. iya kita jual di harga Oh, kopi 15.000. kampung. Kopi susu dia. Oh, kopi susu. Iya, tapi dinamakan tradisional karena proses pembuatannya. Oh, bukan karena kopi. Kan biasa ada orang kopinya cuma kopi kampung. Ada Iya. juga kopi yang ya emang kopi yang zaman sekarang itu loh yang pahit-pahit banget, yang tempat selalu nongkrong. Iya. Oke, yang seperti itu ada 22. Kalau kopi susu 15. 15. Kalau kopi tradisionalnya 15, kalau black coffee-nya itu di 12.000. Black coffee ya, kopi Iya. tok. Kopleng, kopi hitam. Kopleng, kopi leleng. Ya, betul. Apa malu-malu tanya bilang Kopleng. leleng, bilang lalu mikir leleng. Jadi kopleng itu Iya. kopi tok saja itu ya. Iya, kopi Masa hitam. harus dikasih gula. Pakai Tergantung, gula? ada yang Ada yang nggak by pakai request gula? iya. Tapi kebanyakan akhir-akhir ini orang nggak pakai gula. Ih, Iya, rasanya kayak gimana itu? ya betul-betul pahit tapi katanya obat sih kata orang-orang semua, Obat. betul. Jadi kopi itu tanpa gula rasanya memang pahit. Tapi jangan sepahit hidup Anda. Wih. Ya. Oke, kalau begitu sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu lagu ya Kak ya. Oke.
Celebes Kalosi Coffee atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di Petaka judi online. Perjudian online mulai marak di Indonesia sejak pandemi COVID-19. Melalui judi online, uang bisa didapatkan tanpa membutuhkan modal yang banyak. Masyarakat yang terkurung dengan pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar akhirnya merasa jenuh dan bosan. Permainan yang menggunakan akses internet dan media elektronik sebagai perantara ini tidak hanya ramai dimainkan oleh masyarakat, tapi juga dari kalangan mahasiswa. Dikutip dari RRI Bandung, seorang mahasiswa psikologi Universitas Islam Bandung mengatakan bahwa beberapa temannya sempat mencoba bermain judi online. Bahkan salah satunya kecanduan hingga menggadaikan laptopnya untuk membayar depo. Judi online yang sangat merugikan ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar segera dibasmi. Kompas.com baru-baru ini mengabarkan bahwa seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online di Semarang ditemukan gantung diri di rumahnya akibat judi online. Menurut keterangan sang istri, sebelumnya suaminya sudah 3 kali melakukan percobaan bunuh diri yang berhasil digagalkan. Sebelum berhasil bunuh diri, korban juga bahkan menggadaikan sertifikat rumah untuk judi online. Pemerintah harus memberikan edukasi mengenai bahaya judi online. Terdapat pula kerugian lain bermain judi online, yang itu meningkatnya kriminalitas yang membahayakan orang lain untuk memenuhi kebutuhan perjudian, gangguan terhadap hubungan sosial dengan keluarga dan teman karena terlalu fokus dalam perjudian, mengganggu fokus terhadap kinerja dan pelajaran yang akan berdampak bagi masa depan dan pendidikan serta karir. Terakhir, permainan judi mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal ilegal untuk mendapatkan uang. Judi online menghancurkan masa depan seseorang yang masih panjang, karena harus berakhir akibat utang yang menumpuk dan tekanan yang tak Oke, kita masih bersama dalam program acara yaitu obrolan kuliner dengan owner Kopi Teko, ada Kak Iqbal Fauzi Awaluddin. Oke, Kak Iqbal, kita lanjut lagi pembahasan kita ya terkait dengan menjaga kualitas dan konsistensi rasa dalam usaha kopi dan kue tradisional. Oke, Kak Iqbal. Nah, kira-kira nih, apa kriteria utama dalam memilih pemasok bahan baku agar kualitas tetap terjaga? Apakah kriterianya harus berasal dari Toraja atau mungkin kayak gimana nih? Kalau jenis kopi yang kita pakai itu di Kopi Teko sekarang, dia itu nama kopinya Kopi Temanggung. Kopi kebetulan. Temanggung. Iya, dia untuk Arabica Robustanya dia itu 50-50. 50-50. 50 apa itu? 50 Arabica, 50 Robusta. Oh, jadi digabung gitu ya? Iya, digabung. Yang mana lebih keras di situ, Kak? Sama-sama sebenarnya karena pembagiannya 50-50. Apa perbedaannya Robusta itu dengan yang apa sih? Robusta sama Arabica. Apa itu perbedaannya? Karena enggak mengerti kan saya yang kayak begitu-begitu. Kalau Robusta dia itu lebih pekat dia sebenarnya. Oh, warnanya pekat? Iya, warnanya dan rasanya lebih apa ya? Lebih pekat. Iya. Arabica? Arabica dia lebih manis dan lebih soft dia sebenarnya. Jadi itu cocok dengan cewek ya. Betul. Untuk perempuan-perempuan yang enggak suka strong kan? Iya. Tapi jangan salah, ada perempuan juga loh yang suka dengan ada beberapa yang strong. Justru makin pekat, makin kental, justru dia lebih suka gitu loh. Bahkan ada loh perempuan biasa datang ke tempat kami ini. Dia sudah 2 hari berturut-turut black coffee loh dia pesan. Black coffee ya? Iya, kopi hitam. Wow. Dia suka kopi hitam sama luar biasa nih perempuan. Kalau perempuan kan rata-rata suka kopi susu yang manis-manis kan? Iya.
Kalau saya punya kakak itu, dia itu kakak ipar ya. Dia itu tiap hari, dalam sehari itu 2 kali harus datang ke warkop. Sakit kepalanya kalau dia tidak datang ke warkop. Pagi, terus sore lagi. Kalau perlu malam, bisa malam. Kalau misalkan ada waktunya malam. Oh, lanjut Dan, malam, ya? dan kopinya memang itu, kalau saya pernah coba kopi yang dia pesan, wow, ternyata kayak bold kan, yang pekat itu, Pekat ya. rasanya kayak, saya bilang, Kak, ini manisnya mana ini kalau Iya. yang begini? Padahal kalau dipikir dia sudah pakai krim, pakai apa creamer. sih, susu creamer kah, saya Creamer, nggak iya. ngerti. Tapi kalau dicoba itu kayak tidak terasa manisnya. Jadi saya bilang, ini kopi, bilang iya. Karena kalau dia dalam sehari itu, kalau dia ndak ke warkop, sakit kepalanya. Kebiasaan Kebiasaan, ya. iya. Dan itu memang dia waktu dari sekolah katanya begitu. Dari sekolah sampai sekarang. Orang Padahal sudah kalau edik dipikir, kopi ya. padahal dia pakai jilbab besar loh. Oh perempuan ya. Iya, perempuan. Dia perempuan. Dia itu dia punya teman, sahabat dari sekolah, dari SMP, dari SD bahkan. Itu Iya. teman-teman sekolahnya sampai sekarang dia baku bawa ke warkop tiap hari. Mereka seperti itu. Makanya wow, begitu ternyata. Jadi kopi yang di ini kopi Robusta dengan Arabica, Arabica. itu yang harus dicampurkan. Iya, dia 50-50. 50-50. Nggak pakai kopi-kopi apa? Kalau misalkan kopi Toraja, Kemarin sudah kita coba tapi lebih cocok yang yang kita pakai sekarang untuk sementara waktu. untuk sementara waktu ya. Kedepannya mungkin Iya, kita masih- nggak tahu ya betul. seperti apa Betul. yang digunakan gitu. Betul. Oke, nah kira-kira bagaimana ini cara menyimpan bahan baku agar tetap segar dan tidak mempengaruhi rasa akhir produk? Kalau dia bahan baku itu memang kita simpan, apalagi kalau kopi ya. Kita ada tempat penyimpanan khusus memang. Jadi ada kita punya gudang barang. Jadi dia ndak boleh terkena cahaya matahari langsung. Oh, nggak boleh ya kena matahari, cahaya matahari. Cahaya matahari langsung Oke. dan ndak bisa juga kena asap rokok. Oh. Nggak bisa. Padahal kalau dipikir kan kalau di warkop itu terkadang ada yang merokok begitu. Kalau untuk bijinya ini. Oh, bijinya ya? iya, dia ndak bisa. Oh iya, itu harus diamankan, memang ditutup di tempat yang aman gitu Karena ya. dia bau Kak. Kalau misalkan terkena di asap rokok ataupun Langsung bau bau. dia akan meresap itu ke dalam bau kopinya dan akhirnya baunya aneh nanti pada Aneh saat kan? kita masak itu. Makanya ada memang tempat khusus gitu Iya, ya. ada tempat khusus, betul. Nggak boleh digabung nggak lah. boleh digabung Betul. apa gitu. Oke, siap. Kalau kue tradisional sendiri itu tiap hari, ya iyalah tiap hari ya biar nggak basi ya. Iya. Jadi ada memang standar kebersihannya juga pasti. Iya, betul. Jadi tidak semua, tidak sembarang begitu. Kita percayakan untuk membuat kue-kue tradisionalnya. Karena biasa kan terkadang kalau makan bikin kue tradisional Iya, ternyata kenapa betul. begini, kenapa ada ininya, kenapa ada hitam-hitamnya gitu, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang karyawan, itu karyawannya apa dari keluarga saja atau mungkin dari orang luar? Kalau kemarin karyawan itu kita dapat dari luar, tapi ada beberapa yang teman-teman lah yang kita ambil untuk kita pekerjakan, tapi kebanyakan yang masuk sama kita ini semuanya sebenarnya orang non basic kita yang saya bilang. Oke. Jadi mereka kita training full selama sebulan kurang lebih kemarin. Iya. Jadi tapi setelah nanti ke depannya apa diadakan pelatihan lagi Pasti. buat karyawan-karyawannya? Pasti. Pasti ya. Jadi rencananya saya itu kalau nantinya ini untuk karyawan mungkin kalau ada 1 atau 2 orang yang udah betul-betul mau terjun di bidang kopi, mungkin nanti kita ikutkan pelatihan barista mungkin nantinya. Oke, seperti itu. Iya. Nah, kalau berbicara tentang customer yang komplain akan diterima dengan komplainnya. Harus ya diterima dengan komplain. Karena ini kan kita masih soft opening kan. soft opening. Iya. Masih jadi setiap ada customer yang datang dari luar, di luar undangan ya Kak. Iya. Jadi kita
kita terima masukan, kritik Masukan, dan masukannya mereka Ah, semua. bagaimana Kak Iya, anunya, bagaimana kopinya, bagaimana, cocok nih kita suka betul. Ji, apakah perlu di ini, apa yang perlu ditambahkan dan apa yang perlu dikurang, seperti harus masih terima masukan dulu ya. Tapi kalau yang paling banyak masukan sebenarnya kalau kopi mungkin alhamdulillah kurang, tapi kebanyakan ini yang masukan itu kebanyakan pisang gorengnya kita, Oh, bakarannya. iya, Jadi agak bingung sebenarnya mau dibuat bagaimana ini sebenarnya yang Mau kapan gitu yang karena ada kan orang beda-beda. Kalau Iya, kalau saya betul. sendiri kalau sukanya pisang goreng itu pisang goreng yang mengkal. Kalau saya suka yang kalau misalkan yang original kan. Iya, yang Saya original, suka, betul. yang mengkal. Saya enggak terlalu suka yang terlalu masak. Enggak suka juga yang terlalu mentah. Jadi 2 hari yang lalu ini Kak ada yang request, dia pesan pisang goreng. Dia request ada gula, terus gula pasir Gula pasir, sama mentega. mentega. Oh, itu yang mau Iya. dicocol-cocol. Iya, dia mau cocol-cocol. Oh iya. Emang saya juga biasa seperti itu. Iya, memang gitu. Iya. Enak gitu loh, mentega dicampur gula pasir. Aku juga biasa seperti itu. Tapi terkadang juga ada juga yang suka dengan palem segar. Iya, palem segar, palem ya. segar itu ada juga coklat keju. Pakai yang kayak gitu-gitu varian-varian begitu. Kalau yang varian rasa kita cuma coklat keju untuk Coklat sekarang. keju untuk saat ini. Iya. Oh, jadi coklat keju, tapi ada yang request untuk mentega dan gula pasir. Gula pasir, terus bingung juga karena biasa ada yang minta pisangnya itu dia mau ada yang ada yang lembek, ada yang suka keras. Jadi sebenarnya masih kita masih bingung ini yang mana sebenarnya untuk dikeluarkan. Kalau saya sendiri saya suka yang mengkal. Yang mengkal, saya enggak suka yang masak lembek sekali itu. Iya, Tidak yang kusuka lembek. gitu. Oh. Tapi kalau saya suka itu yang mengkal-mengkal. Apalagi kalau ada mie yang kalau coklat keju itu kusuka sekali yang mengkal. Ya, kalau yang mentega gula pasir itu kebanyakan orang konsumsi di rumah, di rumah-rumah. Iya. Nah, itu karena memang enak ternyata kayak seperti itu. Nah, kalau yang kayak bakarannya itu kenapa itu? Biasanya. Kemarin katanya ada yang bilang terlalu tipis. Ada yang kalau bilang terlalu- kurang garing. Jadi kita terima semua lah masukan-masukan yang dikasih customer. Iya. Jadi kalau bilang terlalu tipis juga, kalau saya juga enggak terlalu suka kalau yang terlalu tipis. Karena kalau terlalu tipis kayaknya kurang Kurang padat. kurang padat gitu. Iya, kurang padat, betul. Terus kalau yang terlalu tebal juga enggak kusuka karena Iya. enggak garing Ki. Nggak garing, betul. Jadi enaknya itu yang sedang-sedang gini loh, yang sedang-sedang loh Kak. Karena kalau terlalu tebal juga karena biasa kan kalau di rumah juga biasa kan Iya. orang tua saya membuat sukun goreng begitu. Biasa ada yang request. Bu kasih Ki Buna kasih ini Ki kasih tipis-tipis Ki. Bapakku request yang tebal-tebal karena dia bilang toh tebal-tebal mau karena keras sekali kalau tipis. Kalau saya request yang sedang-sedang mau Bu. Sedang-sedang. Jadi itu kalau di rumah itu ibu saya tuh membuat yang ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal karena masing-masing punya selera. Selera, betul. Apalagi kalau mungkin di tempatnya Kakak Teko ya. Kalau di Teko itu kayaknya harus ambil mic yang sedang-sedang. Yang Pasti sedang suka, ya? pasti nggak suka orang. Oke, jadi seperti itu ada pisang goreng, ada apa sih Ubi juga. ubi Ubi juga. Ubi hati-hati loh Kak, Ubi. karena biasanya Betul. jujur saya pernah Betul. konsumsi namanya ubi goreng. Iya. Ubi goreng itu saya beli lagi dua Iya. box begitu. Ternyata ubi gorengnya itu, nah bilang orang apa tuh loro, ada itu yang ndak empuk Ki. Nggak, iya. Ada itu kayak warna bening-bening gitu yang akhirnya saya bilang rugi dong. Karena kalau begitu Mi itu malas Ki makan Ki. Karena tidak lembut. Betul. Bagaimana itu untuk mencari yang namanya kayak ubi goreng begitu? Apa ubi goreng yang Kakak pilih? Apa mungkin dari yang tempatnya Kakak memesan atau bagaimana ini? Kalau itu saya kurang tahu kalau untuk jenis bagaimana ubinya, Iya. karena soalnya orang kitchen memang ada orang kitchen khusus Ada memang kita kitchen iya khusus ya. kitchen khusus memang kita ambil jadi
betul-betul apa Harus ya? memang dia Iya, tahu, betul bilang ini semua. ini bagus ini untuk dimakan gitu. Dan semua makanan minuman yang kita keluarkan itu punya standar masing-masing. Jadi customer nggak bisa harusnya apa selalu komplain. Misalkan contoh kayak kopinya kurang strongin kopinya. Sebenarnya by request kalau itu. Karena kita punya standar sendiri untuk keluar. Jadi ada memang standarnya dia. Iya. Jadi bukan apa dia? Bukan sebenarnya seleranya ini, seleranya itu, tapi Iya. memang sudah ditakar Takar nih. betul. Oke. Nah, kira-kira bagaimana cara mengontrol takarannya ini dan teknik pembuatan agar hasilnya selalu sesuai dengan resep. Jadi cara mengontrolnya, apakah kakak yang mengontrol dibantu teman tak juga atau mungkin teman tak sendiri? Jadi kalau untuk apa soal rasanya ndak berubah itu, jadi kita setiap kayak di bar di kitchen kita simpan memang resipi di situ. Untuk takarannya, misalkan nih powdernya sekian, kopinya sekian, gula arennya sekian, berapa gram yang kita harus turunkan. Jadi kalau soal rasa harusnya tetap terjaga sih karena kita ndak ikuti dengan resipi yang ada. Oke. Jadi komplain dari customer ya karena ada yang bukan komplain sih sebenarnya. Iya. Ini tergantung dari selera mereka. Selera, betul, ya. sebenarnya. Kayak misalkan sukunnya tadi kayak gimana, dia maunya kayak gimana, pisangnya juga kayak gimana. Jadi susah juga untuk kalau kita mau bilang kita kasih begini, ternyata yang ada yang suka gini. Jadi ambil saja yang di jalan tengah. Tengah-tengahnya. Yang sedang saja. Oke. Baik, kalau begitu tadi jalan tempatnya di jalan apa tuh Kak? Jalan Cokonuri Raya nomor 3. Itu dekat Dia di dekat UNM. UNM Petarani. Petarani. Oh, Iya, dekat-dekat dari situ ya. Dekat dari situ. Bukan jalan Petarani tuh. Dia di dekat Jalan Pendidikan kalau kakak tahu. Oke, bukan dekat Unismo? Dia di apa ya? Emiselan, dekat Emiselan. Iya, Untuk Jalan mencari Emiselan. informasi tentang Kopi Teko ini Kak, itu berapa nomor WhatsApp-nya Kak? Boleh kalau teman-teman yang mau datang dan mau reservasi boleh di nomor telepon saya 0877 4917 4885. Bisa dipelan-pelan nih? 0877 4917 4885. Oke, jadi untuk sahabat budaya yang penasaran tempatnya di mana ya hubungi itu tadi nomor yang sudah ownernya bagi sama pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RR Makassar atau yang ingin reservasi Ya reservasi mau rapat karena kita ada rapat. juga ruangan meeting Ada room. ada ruang meeting Ada roomnya. ruangan meeting room. Itu besar dong ternyata Iya. tempatnya Kak. Aduh, siap-siap aku Dia datang bisa ke lah sana kapasitas jalan-jalan. 50 sampai 100 bisa. Besar ternyata Iya. tempatnya, Masya Allah. Terus itu ruangannya gimana Kak? Apa ber-AC? Ber-AC kalau yang ruangan yang meeting ruangan room. meeting room ya? Iya, tapi kita buka dia ada minimal orderan. Oh, minimal orderan itu Iya. berapa Kak? Dia 300. 300 ribu iya. Oke. Kapasitas bisa nyampe 20 orang lebih lah. Kurang lebih. Oke. Nah itu di Kopi Teko sendiri selain kopi dengan kue tradisional tidak menyiapkan yang namanya makanan-makanan misalkan nasi goreng. Ada. Oh ada Ada. ternyata. Oke. Kalau nasi goreng kita bagi dua. Ada nasi goreng teko sama nasi goreng ayam. Nasi goreng Teko itu kayak gimana? Dia kalau dari segi rasa hampir sama sih sebenarnya sama ayam, tapi dia perbedaannya sebenarnya cuma di topping. Oh toppingnya Perbedaan apa? di topping. Tahu Dia janjian tuh toppingnya kopi. Bukan dong. Tidak ya. Jadi iya. toppingnya dia itu ada apa telur, ada ayam, sosis. Oh komplit ceritanya. Iya, paket komplitnya ini kopi teko. Kopi Teko. Apa Ciri nasi goreng? khasnya. Iya, betul, nasi goreng teko. Iya. Oke, nanti kapan-kapan saya ke sana lah, Boleh. Kak.
Aduh, kalau ke sana saya harus nikmati semuanya. Ditunggu pasti. Iya. Oke, kalau begitu sayang sekali nih nggak ada ininya juga, nggak ada sampelnya untuk dilihat di. Telat kayaknya dibawa ini sama tim. Iya. Oke, kalau begitu sebagai closing statementnya nih, apa yang ingin disampaikan ini terkait dengan pembahasan kita kali ini, silakan Kak Iqbal. Jadi kalau untuk kopi teko ini sendiri kita punya apa ya, istilahnya kopi signature tersendiri. Jadi kopi apa, walaupun banyak warkop tapi kita punya apa, rasa tersendiri ya. Terus perbedaan kita sama warkop yang lain itu mungkin dari segi fasilitas yang kita punya. Dia sebenarnya lebih mengarah ke kafe. Lebih mengarah ke kafe karena kita punya meeting room, terus kita punya ada tempat cukur, area outdoor, indoor. Jadi kalau untuk kapasitas sangat banyak lah ini. Terus kita sediakan juga live musik. Jadi memang ini warkop, sebenarnya warkop lebih mengarah ke semi cafe sekarang ini yang kita punya. Jadi harapannya ya kedepannya bisa lah lebih berkembang lah daripada yang sekarang. Oke, kalau begitu. Baik, Kak Iqbal, sayang sekali kebersamaan kita harus tuntaskan sampai di sini. Semoga saja bisa memberikan manfaat untuk semuanya ya. Yang penasaran untuk bagaimana itu minuman ya, kopi-kopinya, terus kue-kue tradisionalnya atau makanannya yang ada di sana ya, just aja ke sana Miki. Jalan Cokonuri ya. Cokonuri betul. Nomor 3. Kita tunggu. Ditunggu. Di sana ada Kak Iqbal. Oke, kalau begitu terima kasih Kak Iqbal, sehat selalu untuk Kak Iqbal, makin Thank you, jaya selalu, Kak banyak Dewi. rezekinya Amin, ya. amin. Oke, kalau gitu sampai jumpa Kak Iqbal. Musuh Pokaria berasaramu Idatoi kuramati Balanja allo allomu Balanja allo allomu Mau tak kurang Balanja allo allo Apa nih? Moga melo Nalua
masei hingga emosi ya sayangi, hingga emosi ya sayangi. Tenai darat na jalan nalipas dong awendo. Tenai darat na jalan nalipas dong awendo. Bawang malaw diwoyana Indo. Ida topak kawelae naluan pamboyangan. Ida topak kawelae naluan pamboyangan. Melot tamina malai diwoyana kindona. Melot tamina malai diwoyana kindona. Tati patena di pamboya-boyangata hingga emosi masai, hingga emosi sayangi, hingga emosi sayangi. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, salah satu kuliner khas dari Kepulauan Riau yang unik dan menggugah selera yakni gulai siput. Ciri khas dari gulai ini adalah kuah kuningnya yang memiliki rasa asam pedas, memberikan sensasi rasa yang kaya dan segar. Gulai siput sering disajikan sebagai lauk terutama saat bulan Ramadan dan menjadi favorit masyarakat setempat karena rasanya yang gurih dan lezat. Hidangan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Melayu yang memanfaatkan hasil alam sekitar, termasuk siput yang biasanya dianggap sebagai hama padi. Kuliner ini sering menjadikan daya tarik bagi wisatawan yang ingin mencicipi keunikan rasa khas Riau. Demikian Kabaratna Pro 4.
Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Itu sulap pernah
Melo siana
Mozaik Budaya. Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama papa. Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak? Oh ya. Pa, pemandangannya bagus banget ya. Pak? Hah? Iya, Nak. Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa. Iya. Hah? Papa? Iya, Nak. Nak? Naila punya lagu buat papa. Pada hari Minggu papaku sibuk melulu. Ku ajak cerita tetaplah acuh tak acuh. Walau lagi kumpul tetap HP nomor 1. Bagus nggak, Pa? Iya, Nak. Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali. Janda mesa anak-anak mai diri nasaur naiwaine. Bayu pokona pake melipat sabe karama mesin bolong bunga putih ikan di tiap palakan tomalolo lamandar mapat tumbur elok ikan di tiap palakan janda mesa anak-anak tongan bersinar-sinar. Sak bekarama mesin bolong bunga putih. Janda mesa anak-anak mai diri nasaurna iwaine. Nasangai seia tanara tanayandan janda-janda semakin di depan iomokan di arayana ateu iomokan di
Bayu pokona pake melipak sak bekarama mesin bolong bunga putih. Janda mesa anak-anak mai diri nasaurna iwaine. Nasangai seia tanara tanayanda janda-janda semakin di depan iomokan di arayana ateu iomokan di bidadari urimino bayu pokona pake melipak sak bekarama mesin bolong bunga putih. Ikan di tiap palakan toma lolong namandar mapat tumbur elor. Ikan di tiap palakan janda mesa anak-anak tongan mesina-sina. Bayu pokona pake melipak sak bekarama mesin bolong bunga putih.
Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan. Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak? Bisa. Aku bisanya lagu Korea. Oh no. Saya bisa, Kak. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana? Diajarin sama mama, Kak. Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada 2 warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli enggak. Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Beli enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Nama elo mboma apa to pa elonga sayangi poroi daun rugi mambu elino Sayangi rokok andena itu monge masara salili umoi au nama rusak batanu sayangimu ala pura usala alohi Laitu itiarita Bae pori lapura Sayangi nayaku pori Matiro ambalingan naratang banda balaka balisa tamatindo sayangi nasita oma itan di panah-panah Tandi panai nasita Tandi nawanai Sayangi muanaian Di sioro-oroan dian
sayangi Mesari Jawa, Mesari Sulawesi. Dia boleh kahewana Lopitalan disasi sayangi anjoro lupa ngalaoro Inggai parani kede diolona yarami sayangi nama tunga iya naru ayono. Pemerintah Indonesia tahun ini mengirimkan 5.000 tenaga kerja ke Saudi Arabia dan negara-negara ASEAN. Trafficking atau perdagangan manusia berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi. Seperti yang dialami Ibu Nur Hudayah, warga Bangkala Antang yang tergiur iming-iming gaji berjumlah besar dari calo pencari tenaga kerja ke luar negeri. Nur Hudayah, tahun 2017 saya berangkat beli calo, iming gaji sekitar 2.000 ringgit atau 7 juta per bulan. Tapi sampai di sana tidak ada sama sekali. Tidak sesuai dengan perjanjian yang dia buat, jaminan kesehatan juga tidak ada saya dapat di sana. Sampai saya itu hari nekat untuk melarikan diri karena paspor juga saya tidak pegang, disandra oleh perusahaan yang saya tempati kerja. Isyaratkan pahit getir hidup yang kini kau hadapi, kamu harus. Sebelumnya, Nur Hudayah adalah seorang petugas cleaning service di kantor lurah. Bersama suami dan anak bungsunya, memilih ke Malaysia menjadi pekerja di kebun sawit, penuh pengharapan akan mampu memenuhi kebutuhan keluarga ketika bisa bekerja di sana. Kelapa sawit, mandor yang bawa kita ke sana. Ada sekitar 20 orang. Saya berangkat sama tetangga semua di sana. Saya dulu kerja di kantor lurah sebagai pemegang kunci sama pembersih kantor di sana. Ya, cleaning service ya. Karena memang di kelurahan itu gajinya 3 bulan baru kita gajian. Kita dibimbing gaji tinggi, fasilitas juga di sana katanya bagus. Ya, saya berhenti kerja di kantor lurah. Ada anak umur 8 tahun, anakku yang paling kecil saya bawa. Berapa anak, Kak? 3. Saya tinggalkan 2 di orang tua. Jadi perginya sama anak saja? Iya. Suami tidak ikut? Suami sudah ada di sana memang di Malaysia. Pergi duluan dia. Jadi duluan. 1 bulan kemudian dia di sana, saya menyusul. Buatkan kamu masih bisa rasakan.
Rasakan cinta seutuhnya. Nur Hudaya bersama rombongan TKI lainnya mulai merasakan kecurigaan bahwa ada hal yang tidak beres dalam keberangkatan mereka. Setiba di Malaysia, paspor dan surat penting lainnya disita oleh mandor. Belum ketahuan di sana kedoknya. Setelah saya ada masalah di Nunukan, ada teman saya di sana ketahuan paspornya palsu. Akhirnya dia ditahan di polisi Nunukan. 2 orang itu teman saya. Dia tidak bisa diikutkan menyeberang ke Malaysia gara-gara paspornya kedapatan pemalsuan nama. 2 nama yang dia pakai, makanya dia ditahan di sana. Tapi namanya juga kita tidak tahu seluk-beluknya ini bagaimana di sana, apa yang dia rencanakan di sana. Kita lanjut saja jalan. Itu hari saya sampai belum bekerja, kita dipanggil ke pimpinan ini yang kelapa sawit. Terus dia bilang begini, kamu harus kerja yang baik karena kami itu sudah membayar sekitar 2.600 ringgit per orang. Jadi namanya juga kita, walaupun kita dibilang tamatang SMA, tapi saya sudah berpikir, berarti kita ini sudah dijual, sudah diperdagangkan dong. Makanya dia suruh kita kerja yang baik-baik, berarti kita ini sudah diambil memang tenaga atau sudah dibeli. Tapi kita masih lanjut karena saya pikir biarlah saya lanjut saja, gimana caranya kerja supaya bisa dapat uang. Tapi 1 minggu kemudian saya kerja, kok begini cara kerjanya, tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Katanya harus kerja sebegini supaya bisa dapat gaji sebegini. Kok tidak ada gaji bulanan ya? Sesuai dengan tenaga kita yang digaji. Itu pun ada potongan kerja. Nah, makanya saya yang pertama itu memprotes di situ saya. Kenapa begini mandor? Katanya gajinya 2.000 ringgit per bulan. Kok dihitung dengan tenaga kerja? Kalau begitu pasti kita di bawah sekali karena kita kan tidak terbiasa kerja keras. Tapi dia bilang memang begitu aturannya di sini. Kuat-kuat mau kau kerja supaya banyak uang kau dapat. Terus saya kerja sama suami tapi saya selalu dapat 300 ringgit. Mana untuk anakku saya kirim tidak bisa, untuk makan lagi utang di koperasinya Malaysia itu tidak cukup untuk membayar utang. Mana untuk alat-alat yang kita pakai dibeli sendiri. Itu hari saya minta pulang. Saya mau pulang saja di Indonesia. Pulangkan saja saya tidak tahan sini. Tidak boleh. Kamu itu tidak boleh pulang sebelum 2 tahun kerja. Dia bilang begitu. Tapi sebelumnya kita tidak pernah tanda tangan kontrak. Sudah. Tapi kita kan tidak disuruh baca. Kita langsung saja disuruh tanda tangan begitu. Jadi kita tidak tahu apa isinya itu, isi kontrak kerja apa anunya di dalam. Kita tidak pernah membaca itu surat kontrak kerja. Jadi itu hari saya menuntut untuk pulang, tapi ada persoalan lagi yang dia buat mandor di situ. Kita diusir dari tempat itu yang kita tempati kerja. Kita lagi diusir, kita pindah lagi ke Malaysia Barat. Di situ yang lebih parah. Tidak ada fasilitas yang paling bagus di sana. Kita minum air hujan, rumah tidak memadai, bocor-bocor, ular pun bisa kita tidur sama ular. Kalau jengking juga ada di sana. Tapi itu hari saya memang mau pulang, bilang saya mau pulang. Kalau kita tidak pulang, kalau tidak pulangkan saya lari dari sini. Tapi dia bilang, kamu tidak boleh lari karena kamu tidak punya paspor. Kamu kemana? Kamu ditembak di sini kah? Terisyaratkan pahit getir hidup yang kini kau hadapi. Kamu harus. Setelah merasakan bekerja tanpa perlindungan dari perusahaan dan hanya mendapatkan gaji yang sangat kecil, Nur Hudaya bersama anaknya nekat pulang ke Indonesia dengan bermodalkan pinjaman uang dari temannya
dengan konsekuensi meninggalkan suaminya sebagai jaminan. Saya nekat. Karena itu orang Bone bilang, kalau kau tidak pulang Nur, kau mati di sini. Pulang kok. Ini uang saya pinjamkan biar suamimu yang tinggal di sini. Karena kapan dia tahu bilang suamimu juga lari, pasti kau dicari. Kalau suamimu ada di sini kerja, dia tidak mungkin ada fokusnya di kau. Karena dia pikir ada di suamimu sini. Saya lari, ada sekitar kurang lebih 10 hari. Saya ganti-ganti berapa kali ganti mobil. Setiap di situ turun lagi, diganti lagi mobilnya. Turun lagi, ganti lagi. Itu anak tak Saya kasih masuk di jok itu, bawanya sini baru saya tutupi. dia tidak menangis juga. Enggak, mengerti sekali karena dia tahu mungkin bahaya di sini. Jadi dia tidur saja di bawah sini, saya tutup pakai sarung sampai di perbatasan. Nah, di situ yang bahaya, yang perbatasan. Kapan kita didapat di situ tidak ada paspor, otomatis kita diambil. Tapi ada kan haji di situ memang khusus untuk kasih menyeberang kita ke Pontianak. Nah itu dia punya paspor palsu. Dia suruh pegang itu, bilang kau pegang ini supaya kau dibilang ada paspormu. Dia bawa saya sampai dia pegang tanganku sama anakku, baru dia bawa itu masuk di sana. Kita lewati saja itu tentara sampai dia bilang mana paspor ini. Sudah lolos. Itu hari pas saya pulang di Makassar, ada 1 minggu begitu meninggal orang tua. 1 bulan begitu saya urus lagi, saya tuntut memang mandornya. Saya lapor di kantor SP, Ibu Ida ini yang antar saya ke kantor SP, kantor SP yang antar saya ke Polrestabes, pelaporan, terus dipanggil lagi perusahaan yang membawa saya di Parepare, tapi dia bernegosiasi. Katanya kau tutup tuntutanmu baru saya pulangkan suamimu. Itu yang dia mau. Jangan lagi kau tuntut saya. Saya pasti pulangkan suaminya. Tapi saya tidak mau. Saya pulangkan suamiku, saya tetap tuntut. Saya tuntut semua hak-hakku di mana. Tapi suami sudah pulang, alhamdulillah sudah. Berapa lama di sana itu sebenarnya? Saya 6 bulan, kalau suamiku pas 2 tahun. Kuatkan hatimu, kamu masih bisa rasakan, merasakan cinta seutuhnya. Kamu masih bisa. Kini, harapan Nur Hudayah dengan keluarga adalah mendapatkan hak-haknya selama bekerja di Malaysia. Meski sudah melaporkan mandor tersebut ke pihak berwajib, namun mandor ini nampak masih merajalela, seolah tidak tersentuh hukum. Semoga tidak ada lagi korban seperti Ibu Nur Hudayah. Merasakan cinta seutuhnya. Kamu masih bisa rasakan, merasakan hidup semestinya, merasakan hidup semestinya. Pihak berwenang berhasil membongkar sindikat penjual tenaga kerja ilegal. Sarti, salah satu wanita yang dikabarkan hilang 3 tahun lalu, adalah salah satu korban yang berhasil diselamatkan. Pahangikan di iau salilitoa
si pake mino lambe ahera baranda pa orang ibu akan kita si pake mino lambe ahera. Kabaratna Pro 4. Sahabat budaya, bakara goreng adalah istilah khas Makassar untuk makanan yang berbahan dasar buah sukun yang digoreng. Bakara goreng adalah nama lain dari sukun goreng, yaitu makanan ringan yang terbuat dari buah sukun yang diiris lalu digoreng dan biasanya dinikmati sebagai cemilan. Dengan teksturnya dan rasa gurih, makanan ini menjadi salah satu pilihan gorengan yang digemari di berbagai daerah, terutama di Makassar, di mana bakara goreng sering disajikan dengan sambal atau lombok kental sebagai pelengkap. Demikian Kabaratna Pro 4.
Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa berbicara dengan Pak Rudi? Oh, Pak Rudi. Pak Rudi sudah pulang 30 menit lalu. Tolong sampaikan ya Pak Rudi, untuk pinjaman online-nya sebesar 1.500.000 belum dibayar bulan ini. Setahu saya dia sudah membayarnya lunas. Itu baru bunganya, belum besaran pinjamannya. Ya kalau gitu langsung saja ke nomornya. Tidak. Kami akan menghubungi semua temannya agar Pak Rudi segera mengembalikan besaran uang yang harus dia kembalikan. Lah kenapa ke nomor saya terus? Dan dengan nomor yang berbeda-beda pula? Itulah cara kami agar bisa direspon oleh nomor yang kami hubungi. Ah sudahlah, saya sibuk. Matikan saja nih telepon, kemudian diblokir. Lagian apa urusannya saya? Bikin kesal. Ini nih kalau berurusan dengan pinjol, mending pikir dulu sebelum meminjam. Waktunya kentongan. Musim pancaroba selalu identik dengan hadirnya berbagai macam penyakit. Sebut saja demam berdarah, tipes, diare, dan flu adalah penyakit yang cukup banyak terjadi selama pergantian musim ini. Saat memasuki pergantian musim, cuaca menjadi tidak menentu. Siang hari matahari bisa saja terasa terik, lalu hujan tiba-tiba saja turun di siang hari atau malam hari. Belum lagi dengan intensitas angin yang akan bertiup lebih kencang daripada biasanya. Nah, makanya tubuh kita harus memiliki daya tahan yang optimal. Kalau tidak, akan sulit beradaptasi dengan baik terhadap perubahan cuaca. Dikutip dari laman Halodoc, beberapa tips menjaga daya tahan tubuh selama musim panas pancaroba. Di antaranya, dengan banyak mengkonsumsi makanan bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan lainnya yang bergizi. Jangan lupa, minum air yang cukup untuk menjaga kebutuhan cairan dalam tubuh kita. Tidur yang cukup, kelola stres dengan baik, olahraga setiap hari, serta jaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.